Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan diri mereka, a'zamu darajatan indallah, itu adalah lebih tinggi, lebih mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah At-Taubah 9:20. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir di rumah ibadah ini. Biidznillah, dengan izin Allah, Allah masih berikan kesehatan, Allah masih berikan waktu luang dan kesempatan dan keistiqomahan hati. Banyak saudara-saudara kita yang masih hidup tapi kurang sehat, sakit bahasa kitanya. Kalau ingin tahu nikmatnya sehat itu, silakan silaturahmi ke rumah sakit, jalan-jalan, mencari kondisi dan situasi. Ternyata hidup itu hanya tempuh salah satu. Kalau dah sakit, sehat. Kalau dah sehat, sakit. Kalau dah hidup, mati. Kalau dah mati, hidup. Makanya kata Rasul, pergunakanlah 5 sebelum datang yang 5. Di antara itu adalah sehatmu sebelum datang sakit, hidupmu sebelum datang kematian. Itu penting, pagunuan oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan di atas ridha Allah, dan Allah terima itu semua hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin, dalam waktu yang relatif singkat ini kajian kita berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taubah surah ke-9 ayat 20. Karena masih dalam situasi kita adalah hijrah, awal tahun baru Islam. Hitungan matematikanya umur awak bertambah. Kalau dulu 59, kini 60. Dulu 60, kini lah 61.
itu hitungannya bertambah jumlah. Tapi ingat, kita muhasabah diri secara jatah kita di sisi Allah lebih kurang. Kalau hak kita di hadapan Allah itu 60, sekarang sudah 59, tidak lama lagi, udah kurang. Pintu maut udah dekat, kematian sudah diambang pintu. Mungkin hitungannya ya tambah, tapi hak hidup kita di hadapan Allah lebih kurang. Ini namanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung kana-kana ingi-ingi sebelum datang masa perhitungan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, orang yang beriman, nah ini kajiannya, orang yang beriman pasti dia mau untuk berubah kepada kebaikan. Itu fitrahnya kayak gitu, sunatullahnya. Kalau ada yang tidak mau, itu menantang namanya itu, menantang arus, melawan fitrah. Karena fitrah manusia itu adalah baik. Awal-awal manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci, baik. Allah itu maha suci, kita suci, suci dengan suci nyambung. Makanya dalam Al-Quran kita dialog dengan Allah, masih di alam ruh. Alastu birabbikum, adakah engkau ini mengakui Tuhanku, Tuhanmu? Bala syahidna ya Rabb, ya aku mengakui, kami mengakui engkau Tuhan kami. Jadi Allah tanya, awak jawab, tanya jawab, nyambung. Kenapa? Masih suci. Tak kalah sampai ke alam dunia ini, maka ada nuktah namanya itu, noda, ada hijab. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, ada dosa yang dilakukan dan dosa itu adalah menghalangi, menghambat, menjadi tabir hubungan seseorang hamba dengan Sang Khalik. Tabir itu bisa dibuang, penghalang itu bisa dibuang. Kalau lena muah, penghalang itu apa? Dosa, kesalahan. Jadi oleh sebab itu, mari fitrahnya orang-orang yang beriman pasti dia mau berubah kepada kebaikan. Hadirin kaum muslimin, makanya diawali firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 20 itu, konsep hijrah itu pertama kali iman. Kalau iman yang mantap, iman yang kuat, iman yang dakik di rumah saji, di masajo rumahnya pastinya tiba. Batu iman tu yang dakik. Tapi kalau iman yang jauh aja rumah saji, lebar lanci-lancian, bertimbang balik rumah aja rumah saji itu, nangka indah-indah jo. Batu iman tu yang jauh. Makanya iman itu penting. Lebih kurang 3 balik tahun hadirin sebelum Rasul hijrah ke Madinah, itu di Mekah bicara masalah tauhid, akidah, keimanan, duduan. Makanya Luqman di dalam Al-Quran Allah abadikan pertama kali dan perlu ditanamkan ke anak-anak awak itu apa? Iman. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah. Itu sangat luar biasa itu. Jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Di masajunya barado anak tu kalau imannya kue aman insyaallah. Indah kadijuahnya udah kadinya do pasti itu. Jadi iman kalau ndak ada ya jelas nyobrak abrik negarinya jual, negaranya gadayan kaurang dan segala macamnya. Kenapa? Iman tu yang ndak ada. Ya, kalau ndak ada, kalau ada mungkin tipis lah gitu. Atau bisa saja tidak ada. Karena orang beriman tidak akan mau berbuat seperti itu. Hadirin kaum muslimin, makanya dasarnya konsepnya iman. Kalau lah dua iman, lah mantap iman, dasar fondasi itulah kue, di iman tuh di rumah tangga. Jangan mantap-mantap aja disarahan keluar gitu, enggak. Madrasatul ula al-bait, pendidikan utama itu dalam rumah tangga.
rumah tangga. Makanya setidaknya fungsikan 3 rumah. Insya Allah anak taman tuh. Rumah tangga, rumah saji, rumah sekolah. Hebat mana anak awak di sekolah. Kalau tidak pernah ke rumah saji, gersang. Makanya penting. Kalau di Minang tambah Cile, rumah gadang. Wallahu a'lam. Jadi oleh sebab itu penting. Rumah tangga itu pendidikan utama. Ayah jomanding. Bawa anak ke rumah saji. Jangan awak saja. Kalau ayah lah rajin datang ke rumah saji, sholat jamaah, anak wajib. Kalau tidak pada suruh. Karena Allah nanti akan tagih pertanggungjawaban. Pelihara dirimu, keluargamu. Siapa keluarga itu? Ya istri, ya anak, ya turunan. Nah, toh. Hati-hati. Sakinah mawadah, sakinah mawadah, sakinah mawadah. Tidak cukup dengan bahasa itu. Usaha. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, tanamkan iman, kuatkan. Kalaulah kuat iman anak awak, insya Allah tidak akan ada pasti, tidak akan ada tawuran itu, tidak akan ada mecu itu, tidak akan ada bohong. Mungkin di muka awak eloknya, tapi di luar tidak. Kenapa? Iman dah duduk. Mantap kan? Allah selesailah hebat. Pengkaderan-pengkaderan itu, pendidikan itu, baru wahajaru hijrah, pindah kepada kebaikan. Kalau rajin awak solat 5 waktu, apa banyak tingkaian lain. Solat sunnah, rajin solat berjamaah setiap waktu, terutama laki-laki. Salat jamaah, karena bahasanya Al-Quran seperti itu. Aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar rakiin. Dirikan sholat, perintah. Tunaikan zakat, perintah. Rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Di mana orang bersama rukuk itu? Di rumah saji, di musola, sholat jamaah. Kalau tidak, maka Nabi mengecilkan sholatul jamaah afdol. Salat jamaah itu lebih utama, lebih afdol. Misal 27 itu sekali awak salat subuh di Masjid Jannatul Ma'wa, sama jo 27 kali di rumah. 27 kali itu hampir sebulan. Karena salat subuh itu sekali sebulan. Sekali sehari, bukan sekali sebulan. Jadi oleh sebab itu penting tanamkan diri kita, keluarga kita, agar kita berhijrah kepada yang lebih baik. Karena konsep hijrah itu adalah pindah kepada yang lebih baik. Wajahadu, bersungguh-sungguh, yang tangguh-tangguh fi sabilillah, pada jalan Allah. Nah, kalau baik lakukan, kalau tidak usah. Biamwalihim, dengan harta. Kalau hujan hari tidak ada alasan, ada mobil pakai mobil, ada motor pakai motor, ada mantel pakai mantel. Nampak kok datang ke rumah saji. Kenapa? Nanti mal harta itu nanti akan dihisab. La tadallu aqdama abdi yaumil qiyamah, tidak akan bergerak, tidak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba nanti di akhirat sebelum menyelesaikan beberapa persoalan, di antaranya an malihi, harato. Ingat hadirin, harato yang ada di awak itu bukan milik awak itu, titipan Allah. Dalam kajian ilmu tasawuf, ilmu tauhid, manusia tidak ada hak milik, yang ada hanya hak pakai. Hak milik itu punya Allah. Jangankan di luar diri, dalam diri awak sana tu yang punya awak silah itu. Apalagi kalau awak nambah umur kau, lawan suan cie. Sifat-sifat tidak ada yang beres lagi. Qadra iradah samia wasan, tidak ada yang sempurna. Kita hanya pakai, maka pakailah kepada jalan yang Allah ridho. Jadi wa anfusihim, dengan diri. Makanya hati-hati, nanti kita akan ditanya, kita akan dihisab
tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu dititipkan oleh Allah adalah untuk kita syukuri. Man lam tarda biqada'i wa lam yasbi ala bala'i wa lam yashkur ala ni'mai. Siapa yang tidak ridho atas ketentuanku, hadis kursi, firman Allah. Siapa yang tidak syukur atas nikmatku, siapa yang tidak sabar atas ujianku, apa kata Allah? Fal yakhruj min tahtis sama wa tiwalam. Silakan keluar dari kolong langit dan bumiku. Maka apa kebaik? Tidak ada. Kita ridho, kita syukuri, dan kita sabar. Kalau sabar, ma'a. Allah ma'a, bersama. Bersama itu bersama, bukan di depan, bukan di belakang. Bersama, bergandengan. Sabar. Nah, oleh sebab itu, mari kita syukuri atas nikmat dan karunia Allah, karena Allah telah janji akan memberikan ziyadah, tambahan yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan kita hijrah kepada yang lebih baik agar Allah ridho dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah. Faqad hadal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, balasannya 10 kali lipat, dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa, maka balasannya seimbang dengan yang dilakukannya, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Al-An'am 160. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma dina ya Allah qamna ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.